Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi kawan-kawan semua, dari semua, hari ini saya dapat giliran untuk memberikan materi pengantar ilmu komunikasi. Mudahan seperti yang diharapkan, yang dikasihkan ke saya membicarakan sedikit tentang Citizen 4.0, 4.0, 4.0. Insya Allah coba saya sudah merangkum. Saya buat sedikit PowerPoint ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik semuanya, ini saya kasih judul Web dan Citizen 4.0. Ya, ini sebetulnya istilah yang di Indonesia Citizen 4.0 ini, kalau nggak salah itu diperkenalkan oleh ahli marketing, yaitu Hermawan Kartajaya. Tapi nanti ini saya akan bahas ya. Nah, oke sebentar. Oke, pertama saya ingin coba share ke kawan-kawan apa itu yang disebut sebagai komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari pengirim pesan, dalam bahasa Inggris disebut sebagai sender, ke penerima pesan. Dalam bahasa Inggrisnya receiver, yaitu penerima pesan. Jadi, proses pengiriman pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Nah, itu aja ilmu komunikasi intinya. Jadi mau diapa-apakan juga ilmu komunikasi itu aja intinya. Bagaimana kita itu mengirim pesan, kemudian ada pesan, lalu ada salurannya, lalu kemudian ada penerima pesan. Nah, itu dia. Nah, kalau disingkat, itu proses komunikasi itu ada ini ya, ada sender yaitu pengirim pesan ya. Ada pengirim pesan. Nah, si pengirim pesan ini sebelum dia mengirim pesan, itu dia berpikir, saya mau kirim pesan apa ya? Nah, jadi proses dia berpikir itu disebut proses encoding. Lalu kemudian setelah dia berpikir, lalu ada message yaitu pesan. Nah, lalu kemudian dia menggunakan channel apa, alat apa yang dia gunakan? Apakah tatap muka? Apakah dia berkomunikasi lewat telepon? Apakah dia berkomunikasi lewat Zoom seperti kita sekarang ini? Atau lewat apa? Gitu ya, jadi channel. Kemudian ada noise. Noise itu yaitu gangguan. Misalnya kalau sedang menelpon, lalu kemudian ada bunyi kresak-kresak, itu juga disebut noise. Atau ketika berbicara lewat Zoom, lalu ada orang yang mengganggu, ada suara atau ada orang yang kelihatannya mengganggu proses komunikasi, itu disebut sebagai noise. Jadi, ini dia pengirim pesan, dia berpikir, ada pesan, dikirimkan lewat Zoom misalnya, lalu ada gangguan. Nah, kemudian sebelum si penerima pesan ini, receiver ini menerima pesan, pastilah dia berpikir ya, apa ya yang dikatakan oleh pengirim pesan ini. Lalu proses dia berpikir, memahami isi pesan itu disebut sebagai proses decoding. Nah, jadi ini aja intinya ilmu komunikasi. Yang nanti kemudian masing-masing elemen-elemen ini diperdalam menjadi macam-macam sub bidang begitu. Oke, itu pendeknya. Nah, perkembangan teknologi komunikasi itu bisa dirujuk, bisa
bisa ditelusuri ke zaman dahulu kala, itu ketika belum ada bahasa. Sebelum ada bahasa, yang ada adalah bahasa isyarat. Jadi kalau misalnya seseorang mau berkomunikasi, mau mengirim pesan, itu yang dilakukan oleh si pengirim pesan tadi, si sender tadi, dia menggunakan bahasa isyarat. Macam-macam itu, pokoknya ada pakai tangan, pakai kedipan mata, pakai segala macam gitu ya, zaman dulu. Jadi lama sekali di dalam sejarah umat manusia itu dia tidak mempunyai bahasa, sehingga dia menggunakan bahasa isyarat. Nah, lalu kemudian pada tahap berikutnya manusia menemukan itu simbol atau gambar. Ya, nah ini bisa kita lihat misalnya simbol atau gambar itu banyak kita temukan di gua-gua ya, di zaman kuno itu di dinding-dinding gua itu ada gambar-gambar ya. Nah, itu juga adalah bentuk komunikasi dalam bentuk simbol atau gambar. Nah, di dinding piramid itu ada tulisan hieroglif yang bisa dibaca oleh sarjana Prancis Champollion itu pada tahun berapa ya? Pada abad ke-20, tahun 30-an kalau nggak salah. Ya. Nah, ada juga itu memang orang yang berkomunikasi itu sebelum ditemukannya alat komunikasi itu dia menggunakan simbol, misalnya apa? Asap gitu ya. Nah, itu kalau suku bangsa Indian itu kalau berkomunikasi untuk menunjukkan di mana dia berada, dia membakar sesuatu. Lalu kemudian asapnya membumbung tinggi gitu ya. Nah, membumbung tinggi itu asapnya. Nah, inilah dia bentuk cara dia berkomunikasi kepada orang lain. Nah, ini asap. Ini di sini di aku Heru Umat ini masih ada nggak yang kalau ngomong ke bapaknya dipakai asap? Mas Iman pakai asap nggak? Kayak suku Indian di Amerika. Jadi dia pakai asap zaman dulu gitu ya. Jadi berkomunikasi. Nah, ada lagi zaman dulu itu di Eropa. Itu ada orang mengirim surat ya menggunakan merpati. Nah, pernah nggak lihat nonton TV itu? Jadi dia ingin mengirim surat, kemudian dia suratnya itu dicantelkan, diikat di di kakinya merpati, lalu nanti kemudian merpati itu diterbangkan, nanti kemudian dia mencapai tempat tertentu. Nah, itu pernah kejadian. Bahkan sampai sekarang ada di beberapa tempat di Eropa itu dia ada yang tetap pakai merpati kirim suratnya. Ya, dia punya WA juga kayak kita, ada internet. Nah, tapi ini buat apa ya? Mengingat gitu ya masa-masa di mana zaman dulu kala itu ada orang mengirim surat menggunakan merpati. Nah, lalu kemudian tulisan ditemukan. Nah, ini tulisan ditemukan. Lalu ya apa ya? Orang bisa membuat membuat tulisan, membuat bahasa. Dari sinilah kemudian itu di dalam ilmu sejarah itu dimulainya fase sejarah gitu ya. Sebelum tulisan ditemukan disebut sebagai masa prasejarah. Nah, setelah tulisan ditemukan disebut sebagai masa sejarah gitu. Nah, lalu pada tahun 1450 nanti ini secara khusus saya bicarakan, itu mesin cetak ditemukan. Nah, kemudian setelah mesin cetak ditemukan, ini nanti membuat revolusi literasi di Eropa. Nanti coba saya bahas ini sedikit untuk memperluas wawasan Anda semua. Nah, kemudian radio ditemukan itu tahun 1895 itu, lalu TV ditemukan, komputer, kemudian yang terakhir adalah internet. Itu di tahun 90-an gitu ya, tahun 91 94 ya. Nah, internet ditemukan yang kita nikmati sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi komunikasi itu kayak begini. Ya. Jadi mulai dari manusia itu tidak mempunyai tulisan sampai sekarang ini kita canggih berkomunikasi lewat internet. Nah, saya mau bahas sedikit
mengenai apa ini ya. Zaman dulu di Eropa, ya, di Eropa ini peta Eropa, ini Perancis ya, ini Perancis. Kawan-kawan bisa lihat ya. Bisa. Oke, ini Perancis, ini Inggris. Nah, sekitar tahun 1400 atau tahun 1500 zaman dulu itu, ya, kalau ada raja Perancis mati di sini, berapa lama kira-kira itu orang di Inggris ini mengetahui bahwa ada raja Perancis ini mati, mangkat, wafat? Ada yang tahu nggak? Kepikir nggak? 600-700 tahun yang lalu. Berapa lama orang tahu kalau ada raja di Perancis mati, lalu sampai di sini, di Inggris kabarnya? Itu bisa sampai 3 bulan. Nah, jadi kalau seorang raja mati di Perancis itu di Eropa, kabarnya itu ke Eropa itu baru diketahui 3 bulan kemudian. Siapa yang bawa kabar meninggalnya raja di Perancis ini? Nah, ini kan menyeberang lautan sini ya. Yang pernah pergi ke Eropa ini tahu nih, nyebrang sini nih. Ini Perancis, ini sini. Nah, saya dulu hanya tinggal di Belanda ada sih, meskipun pernah keliling juga ke sini. Nah, jadi ini yang bawa kabar dari Perancis ke Inggris, itu dari Paris ke London, itu adalah rombongan troubadour atau rombongan kesenian troubadour namanya. Nah, kayak lenong, kayak ketoprak gitu loh ya. Nah, troubadour ini dari Perancis ini dia keliling Eropa. Jadi ke Eropa Timur, ke Jerman, ke Swiss, ke Italia segala macam, atau kemudian dia keliling sampai ke Inggris. Nah, dialah yang membawa kabar itu tentang meninggalnya raja di Prancis. Nah, lalu di dalam pementasannya itu dia bercerita, oh raja Prancis mati mangkat, kayak kira gitulah ya di dalam narasi dia gitu. Nah, dari sanalah kemudian orang-orang di Inggris tahu, oh iya ternyata raja ini sudah meninggal gitu, digantikan oleh anaknya dan seterusnya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada kawan-kawan. Kira-kira kemarin itu ketika Ratu Elizabeth meninggal di Inggris, itu berapa lama yang diperlukan untuk orang di Paris atau orang di Indonesia mengetahui bahwa Ratu Elizabeth meninggal dunia? Sepersekian detik. Sepersekian detik ya. Masya Allah, dunia kita sudah jauh berubah sekarang ini gara-gara teknologi komunikasi. Nah, inilah yang nanti saya mau bahas ke kawan-kawan. Bagaimana pengaruh teknologi komunikasi ini. Ini sejarahnya ini. Ya, jadi zaman dulu ini nggak ada apa-apa. Bayangkan saja ini dari Perancis ke Inggris itu apa ya? Belum ada teknologinya. Orang itu perlu rombongan troubadour yang keliling Eropa yang membawa kabar kematian Raja Prancis gitu. Oke. Ini saya khusus untuk membahas tentang ini aja, mulai dari revolusi mesin cetak sampai ditemukannya internet ya. Nah, ini saya khusus membicarakan ini ya, biar kawan-kawan ini paham. Nah, yang pertama, mesin cetak itu ditemukan di Jerman oleh Johannes Gutenberg pada sekitar tahun 1450. Lalu kemudian karena penemunya Gutenberg, itu disebut sebagai Gutenberg Revolution, revolusi Gutenberg. Nah, sebetulnya ini kan kita pakai textbook ilmu komunikasi dari Barat, makanya yang menemukan ilmu mesin cetak itu adalah orang Jerman. Padahal kalau nggak salah 100-300 tahun sebelumnya itu orang Cina sebetulnya yang menemukan mesin cetak, tapi nggak ditulis di dalam buku sejarah ya. Nah, ini perlu kawan-kawan tahu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita pakai ini aja dulu ya. Makanya kalau kita belajar ilmu komunikasi dari Barat itu, kita nyebutnya itu yang menemukan alat mesin cetak itu adalah Johannes
Gutenberg. Maka disebut sebagai Gutenberg Revolution, itu tahun 1450. Nah, pertanyaannya, kenapa ditemukannya mesin cetak ini disebut sebagai The Gutenberg Revolution, yaitu revolusi Gutenberg? Ada yang pernah dengar nggak, kawan-kawan? Baru dengar. Belum. Ini kita lanjutkan nggak nih ceramahnya nih? Ulang, lanjutkan lah. Jadi, ini disebut sebagai revolusi Gutenberg pada waktu itu. Kan ditemukan mesin cetak ya. Mesin cetak itu yang seperti kalau kita mau nyetak buku, lalu kemudian kita bisa memperbanyak gitu ya. Nah, zaman dulu itu mesin cetak yang untuk bikin koran, untuk bikin buku, ya itu dia alatnya. Nah, zaman dulu orang kalau mau bikin pengumuman, itu bikin koran, itu tulis tangan itu, tulis tangan. Nah, pernah itu di Romawi, di Roma, di Italia yang sekarang ini ya, di kerajaan Romawi itu, orang membuat koran, tetapi kemudian korannya itu ditulis tangan. Bisa dibayangkan nggak berapa penulis yang diperlukan untuk menulis koran? Katakanlah mau membuat koran 500 eksemplar. Gempor nggak tangannya menulis kalau satu orang? Wah, gempor lah ya. Patah Pak tangannya Pak. Itu kalau kita disuruh aja itu capek banget gitu ya pakai tangan. Nah, zaman dulu itu di Italia ada orang bikin koran, itu kalau pengumuman raja-raja itu disebarkan kemana-mana, itu tulis tangan gitu. Nah, 1450 kemudian ada orang menemukan mesin cetak namanya Johannes Gutenberg. Apa kira-kira implikasi atau akibat dari ditemukannya mesin cetak? Bisa dibayangkan nggak kawan-kawan? Kira-kira apa akibatnya kalau ada orang bisa menemukan mesin cetak? Kalau tadinya semua kan tulis tangan aja kan? Nah, sekarang ini ada orang menemukan mesin cetak. Kira-kira apa akibatnya? Hemat tenaga dan waktu lebih sedikit digunakan, efisien. Jadi ini membuat efisien yang tadinya ditulis tangan sekarang itu nggak perlu ditulis tangan. Jadi dicetak semua. Itu kok sudah ada cetakannya, tinggal puter langsung kemudian ini. Nah, sehingga ini Johannes Gutenberg ini ada termasuk seorang pendeta ya, pendeta Kristen di Jerman. Lalu kemudian dia mencetak semua Bible. Ya, Bible itu dia cetak menggunakan mesin cetak. Jadi Bible itu berkembang di mana-mana di Eropa. Nah, yang tadinya sebelum ditemukannya mesin cetak di Eropa, itu kekurangan bahan bacaan. Setelah ditemukannya mesin cetak, semua dicetak. Betul nggak? Jadi, setelah ditemukannya mesin cetak, itu kelebihan bahan bacaan. Oh, jadi karya-karya Shakespeare dicetak, karya-karya sastrawan terkenal dicetak, karya-karya orang penulis-penulis terkenal dicetak. Nah, kalau dulu sebelum ditemukannya mesin cetak, itu perpustakaan di Vatikan, di gereja itu, di Italia, itu kan tulis tangan semua kan? Betul nggak? Buku-buku ditulis tangan semua kan? Kira-kira ada berapa eksemplar di sana buku? Berapa kopi bukunya? Ya cuma ada satu kopi. Betul nggak? Nah, kemudian perpustakaan itu karena ada satu kopi, satu eksemplar, maka yang boleh baca kalangan terbatas. Oh, jadi yang boleh baca adalah pendeta, pastor, kemudian siapa lagi yang boleh baca? Orang-orang bangsawan boleh baca. Dengan kata lain, karena yang boleh baca dan bisa membaca itu kalangan terbatas, karena memang sumber bacaannya cuma satu karena ditulis tangan, maka orang-orang pintar juga banyak atau sedikit? Sedikit orang pintar sebelum ditemukannya mesin cetak. Nah, sekarang ini Johannes Gutenberg mencetak menemukan mesin cetak, lalu dia mencetak dia mencetak Bible, lalu kemudian semua karya-karya sastra di Eropa dicetak.
akhirnya banyaklah orang menjadi pintar di Eropa. Nah, mesti kawan-kawan kalau belajar sejarah harus ingat yang ini. Kenapa orang Eropa itu lebih dulu pintar dari kita? Padahal Islam itu lebih dulu loh. Dulu itu maju daripada Eropa. Tapi kemudian kita disalib. Nah, ini salah satu penyebabnya, yaitu ditemukannya mesin cetak yang membuat orang-orang Eropa itu pintar. Nah, oke, ini saya cukupkan ya soal mesin cetak ya. Ini saya cukupkan mesin cetak sehingga membuat Eropa itu kemudian menjadi pintar. Lalu kemudian tahun 1895 radio ditemukan ya oleh seorang Italia bernama Guglielmo Marconi. Nah, ini 1895 bacanya Guglielmo Marconi. Jadi G-nya nggak usah dibaca kalau bahasa Italia. Nah, ini kemudian kalau tadi kan mesin cetak saja tuh yang orang hanya bisa membaca. Nah, sekarang ini orang bisa berbicara dari jauh, lalu kemudian itu suaranya bisa didengar, gitu kan? Karena suaranya itu dikirim lewat frekuensi udara. Ya kan radio ya? Oh, ini kemudian ini juga membawa banyak dampak ini kepada anak-anak muda di Amerika. Ya, seharian itu anak-anak muda di Amerika tahun 1945, tahun 1950, 1930 itu sudah terganggu oleh radio begitu ya di sini. Ada yang seharian nongkrong aja di depan radio karena radio itu sudah ada musik, sudah ada berita segala macam pada tahun-tahun itu. Nah, TV ditemukan tahun 26 oleh John Logie Baird di sini. Nah, ini juga sama ya. Ditemukannya TV ini juga menimbulkan banyak juga persoalan-persoalan sosial, terutama ke anak-anak muda. Nah, terakhir ini nanti ini akan kita fokus di sini ya, yaitu ditemukannya internet tahun 91 oleh Berners-Lee. Nah, jadi kira-kira gitu. Baik, nah ini dia, ini internet ya. Internet itu disebarkan lewat website. Nah, website itu ada yang 1.0, 1.0, 2.0, 2.0, 3.0, 3.0, dan 4.0, 4.0. Nah, ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perkembangan World Wide Web, WWW, yaitu dunia digital. Jadi kalau kawan-kawan nanti mendengarkan, apa sih maksudnya? Itu web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, itu artinya, yaitu perkembangan World Wide Web, yaitu dunia digital. Nah, sekarang ini kita di mana sekarang ini? Nah, ada yang mengatakan kita sudah berada di fase 4.0, 4.0. Tetapi ada juga yang mengatakan kita sudah berada di fase 5.0, 5.0. Tetapi ya nggak apa-apa lah, karena saya diminta untuk bilang 4.0, ya udahlah, untuk kelas kita ini kita anggap aja 4.0 ya. Ini berbeda-beda pendapat ini ya. Nah, ini coba saya mau jelaskan sedikit ya tentang apa itu web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ya. Nah, kalau 1.0 itu maksudnya adalah ini dulu tahun 90-an, saya ingat betul ya. Kalian belum lahir semua kayaknya ya. Kalau saya udah lahir nih tahun 90-an. Saya sudah jadi wartawan ini. Saya sudah tamat kuliah tahun sekian. Nah, ini yang web 1.0 ini ditemukan tahun 1990-an. Ya, tahun 91 sebetulnya ya, Berners-Lee. Nah, ciri-cirinya adalah dia adalah satu arah. Nah, zaman dulu itu pertama kali tahun 91 kalau kita buka web itu ya sudah satu arah saja. Ya bisa sih ya, ada email, bisa kita kirim email zaman itu. Saya pertama kali punya email itu yahoo.com, sampai sekarang saya punya itu tahun 98. Sekarang itu udah
Nggak ada orang pakai Yahoo sekarang, tapi saya masih pegang, saya punya ya. Orang udah pakai Gmail kalau zaman sekarang. Kalau dulu pakai Yahoo atau Hotmail. Nah, sampai sekarang saya masih pegang. Atau mailing list. Jadi ini betul-betul satu arah. Jadi kalau misalnya aku punya website tahun 91, ya orang cuma bisa baca saja. Tidak bisa berinteraksi. Tidak bisa nggak bisa ini aja, nggak bisa dua arah gitu. Dia one way communication. Nah, ya. Nah, lalu kemudian ada yang disebut 2,0 Web 2.0. Ini ditemukan tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an. Ciri-cirinya adalah, nah ini sudah mulai interaktif. Interaktif itu artinya bisa yang punya web dengan yang membaca itu sudah bisa dua arah berkomunikasi. Tetapi komunikasinya, interaksinya itu terbatas. Limited, terbatas. Nah, tahun 2000-an itu juga Facebook tahun 2004 sudah ditemukan oleh Zuckerberg, ya. Lalu Twitter juga sudah ditemukan, YouTube juga sudah, Instagram juga sudah. Ya. Lalu kemudian Web 3,0, ini ditemukan tahun 2010-an ya, 2011, 2000 inilah sekitar itu. Nah, dia yang membedakan dia dengan 2,0 adalah dua arahnya itu ya, dua arahnya. Dan juga personalizations, yaitu kalau dulu itu yang 2,0 itu belum terjadi personalisasi, maksudnya apa ya? Orang itu belum merasa bahwa itu dia yang menjadi ini dia gitu ya. Web itu masih menjadi domain umum, tapi kalau sekarang itu 3,0 itu sudah menjadi merasa bahwa itu domain pribadi si browser, si netizen gitu ya, si orang yang membuka internet. Jadi disebut personalizations. Nah, lalu kemudian nih di era 3,0 ini itu ditemukan cloud storage, yaitu kita bisa menyimpan data di cloud. Siapa yang menyimpan cloud di sini? Data-datanya. Nah, misalnya di Google Drive, Google Drive. Google Drive, ya kan, di Google Drive misalnya. Nah, Google Drive kalau kita bisa buka simpan data di Google Drive, di cloud storage itu kita taruh data kita di Google Drive, lalu nanti kita bisa buka di laptop, kita juga bisa buka di HP, betul nggak? Jadi kita bisa switch between gadgets. Jadi kita bisa pindah dari satu gadget ke gadget lainnya. Nah, kalau Anda punya 2-3 handphone, bisa itu. Nggak perlu lagi repot-repot. Tinggal buka, kita punya Drive, ya Google Drive, nanti data kita ada di sana. Nah, itu yang disebut sebagai personalisasi, itu maksudnya di sini. Ya. Nah, kemudian tahun 2016, itu yang disebut sebagai dimulainya Web 4.0, 4.0, itu ditemukannya Artificial Intelligence, AI, dan Metaverse. Nah, ini jangan tanya saya bukan ahlinya, ini ahlinya ketum ini. Ya, Pak Ridho Rahmadi ini yang ahlinya Artificial Intelligence, karena dia dapat gelar doktor di bidang ini. Nanti tanya aja beliau ya. Saya bukan ahli teknologi, tapi saya belajar ilmu sosialnya. Nah, ada juga yang mengatakan, oh tidak, kita tidak hanya sekarang di 4,0, tapi kita sudah di 5,0. Ya udah, ini nggak usah kita baca ya, kita anggap sajalah 4,0 aja lah. Ini soal perdebatan aja ya, kawan-kawan ya. Ini soal bagaimana melihat data-data perkembangan teknologi ini. Oke, jadi saya ini dulu memberikan pemahaman apa itu Web 1,0 sampai 4,0. Nah, baru sekarang saya masuk ke tema kita ya. Jadi apa itu yang disebut sebagai Citizen 4.0? Apa itu? Ya. Ini adalah istilah yang diturunkan dari perkembangan World Wide Web
atau teknologi digital untuk menunjukkan berpindahnya peran digital dari pengelola web ke warganet yang diakibatkan oleh munculnya media sosial, personalisasi teknologi, kecerdasan buatan, dan lain-lainnya. Ini agak sedikit apa ya, mudahan kawan-kawan ngerti nih. Agak panjang kalimatnya. Nanti saya, kalau belum ada yang ngerti, nanti saya jelaskan ya. Jadi ini istilah itu Citizen 4.0 itu adalah istilah yang diambil dari berkembangannya website dunia di digital sebetulnya. Nah, dalam dunia pemasaran, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu yang dipopulerkan oleh Hermawan Kartajaya, istilah Citizen 4.0 itu dimaksudkan sebagai berpindahnya fokus pemasaran digital yang menggunakan media sosial, tidak hanya menggunakan iklan konvensional. Nah, ini dia fokusnya di sini ya. Jadi kita akan menggunakan ini sebetulnya ya, Citizen 4.0 ini. Jadi sekarang itu orang itu kalau beriklan tidak lagi hanya beriklan itu taruh iklan di TV. Nah, misalnya apa? Iklan minuman gitu ya. Nanti bulan puasa, bulan Ramadan, itu lalu banyak itu iklan-iklan sirup gitu ya buat buka puasa. Nah, zaman sekarang di zaman 4.0, orang tidak hanya naruh iklan di TV, tetapi juga menggunakan media sosial untuk memasang iklan. Nah, itu yang disebut sebagai Citizen 4.0. Oke, sampai di sini ini cukup dipahami dulu? Cukup jelas atau cukup tidak jelas? Cukup paham. Cukup ya? Iya jelas Bapak. Cukup paham walaupun agak sedikit bingung. Oke, nanti kita kasih waktu untuk bertanya ya. Nah, kita kalau mendengarkan kata Citizen 4.0 ini artinya kita berbicara tentang pentingnya media sosial gitu untuk berkomunikasi, untuk melakukan pemasaran dan sebagainya. Nah, kalau zaman dulu belum ada media sosial, orang berkomunikasi pakai asap gitu kan. Pakai asap. Wah, itu apa ya, di suku bangsa Indian itu pakai asap untuk memanggil temannya gitu ya. Nggak tahu nih, Mas Iman masih pakai asap enggak itu kalau manggil temannya gitu kan. Jadi di zaman 4.0 gitu kan. Nah, coba kita pindah sekarang ya, apa yang disebut sebagai groupthink gitu ya. Nah, ini penting untuk kita bahas sedikit ya. Citizen 4.0 ini kira-kira apa pentingnya di zaman kita ini? Nah, groupthink adalah kecenderungan manusia untuk berpikir dan berpendapat sesuai dengan cara kelompok berpendapat. Nah, jadi kalau misalnya di suatu tempat itu ada 10 orang gitu atau ada 5 orang gitu. Kecenderungannya kelompok yang 5 orang ini atau 10 orang ini itu orang-orangnya itu ingin berpendapat sesuai dengan pendapat kelompoknya. Yaitulah yang disebut sebagai groupthink. Nah, manusia cenderung untuk menghindar dari cara berpikir yang melenceng, yang tidak sesuai dengan pendapat kelompoknya. Nah, berdasarkan hal inilah, maka sekelompok influencer berusaha membentuk opini masyarakat dengan menggunakan medsos. Jadi dengan kata lain, itu Citizen 4.0, orang-orang yang biasa itu berkomunikasi lewat media sosial, itu dia paham bahwa kalau dia rata-rata berpendapat ini yang betul, ada 1000 orang yang mengatakan si A yang betul, maka lama-lama orang lain terpengaruh. Karena ini teori groupthink tadi itu. Ya, groupthink itu mengatakan bahwa kemungkinan besar orang mau berpendapat sesuai dengan pendapat orang yang lebih
lebih banyak sesuai dengan pendapat kelompoknya. Nah, inilah makanya kita perlu ini bisa berdakwah menggunakan Citizen 4.0 groupthink. Jadi nanti kita akan pakai teori ini sebetulnya gitu. Ya, kawan-kawan. Nah, barulah saya masuk di sini. Nah, kalau begitu kita bisa berdakwah nggak menggunakan medsos, kawan-kawan? Sangat bisa. Sangat Bisa, bisa kalau menggunakan teori groupthink gitu. Nah, jadi media sosial bisa berperan besar dalam dakwah. Apa yang mau kita tulis di media sosial tergantung dari kita gitu. Suara netizen yang disuarakan lewat media sosial dianggap sebagai suara yang asli, genuine, dan otentik karenanya bisa dipercaya. Ini dia kelebihannya. Ya, orang menulis di media sosial itu dianggap sebagai suara hati nurani, jadi asli, nggak dibuat-buat begitu kan. Makanya dianggap sebagai hal yang benar. Itu sebabnya orang percaya kepada isi media sosial. Nah, sekarang pertanyaan, mana yang kawan-kawan lebih percayai? Itu apa kata netizen di media sosial atau apa kata iklan di TV? Netizen. Netizen biasanya lebih didengar. Makanya orang itu sekarang beralih ke media sosial. Nah, banyaknya netizen yang menyuarakan kebenaran bisa mempengaruhi dunia media sosial. Nah, ini dia sebabnya. Sekarang ini kita mesti harus menggunakan juga media sosial untuk menyampaikan informasi yang benar, untuk menyampaikan pandangan yang benar tentang suatu hal, untuk berdakwah gitu. Nah, ini dia jenis-jenis media sosial. Ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nah, bahkan juga ada juga yang memasukkan WhatsApp juga sebagai media sosial ya. Tapi kalau saya sih nggak anggapnya media sosial, WhatsApp ya. Kita nggak usah berdebat di sini ya. Kita anggaplah suka share-share gitu ya. Jadi suka share. Ke banyak ini ya, ke banyak alamat WA gitu. Silakan saja. Nah, yang perlu kawan-kawan perhatikan kalau kita betul-betul ingin menggunakan media sosial sebagai media dakwah, ini masing-masing medsos ini punya sifat sendiri. Nah, harus kita kuasai, harus kita pelajari. Misalnya Facebook. Facebook ini biasanya yang suka Facebook di Indonesia itu biasanya orang-orang tua kayak saya. Bapak-bapak. Bapak-bapak, kami ibu-ibu gitu kan. Betul nggak? Betul, betul. Betul, Twitter. Nah, Twitter ini biasanya orang cari berita. Oh, serius biasanya kalau Twitter. Ya kan? Nah, kemudian Instagram. Nah, ini Instagram ini yang lebih muda-muda nih biasanya. Suka posting-posting foto. Ini kayak umurnya Kayla lah gitu ya. Mbak Kayla, betul nggak? Mbak Kayla punya akun Instagram nggak? Iya, Pak, punya. Punya, alhamdulillah ya. Jadi udah nggak komunikasi sama Bapak pakai asap lagi ya, pakai ini ya. Oke, kemudian YouTube. Nah, ini YouTube juga. YouTube ini macam-macam. Saya termasuk yang nonton TV luar negeri itu di YouTube. Itu kita bisa nonton segala macam. Al Jazeera saya nonton di YouTube. Itu live loh ya. Jadi kalau zaman dulu meninggalnya Ratu Elizabeth itu di rajanya Perancis itu diketahui 3 bulan kemudian di Inggris. Sekarang saya nonton YouTube langsung tahu Ratu Elizabeth meninggal kemarin. Cuman selangnya berapa menit gitu ya. Saya nonton TV di YouTube live lagi gitu. Ada lagi WhatsApp. Nah, inilah yang perlu kita kuasai ya, masing-masing medsos ini mempunyai karakteristik sifat sendiri-sendiri. Karena setiap medsos punya sifat yang khas, maka cara penggunaan juga harus berbeda sesuai dengan sifatnya masing-masing. Jangan misalnya kalau mau menghubungi orang-orang tua yang seumuran saya lewat Instagram, kayaknya malas banget gitu orang tua main Instagram kan, kayak saya kan.
Jadi dia nggak main Instagram, itu biasanya orang muda yang main Instagram gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kawan sudah punya akun Instagram semua ya, untuk nanti kita berdakwah ini. Nah, jadi ini perlu kita, nanti mungkin kita akan bahas ini, atau mungkin besok Mas Tova mungkin ya akan membicarakan ini hari besok ya, besok pagi. Mungkin lebih jauh. Nah, sekarang medsos ini juga bisa menjadi pisau bermata dua. Mau dipakai apa? Mau dipakai kebaikan bisa, mau dipakai keburukan juga bisa. Nah, kita di Partai Umat ini tentu kita mau pakai medsos ini untuk kebaikan, untuk berdakwah. Nah, kebanyakan orang itu ada yang menyebar spam gitu ya, ada yang nyuri fotonya orang, lalu kemudian setelah dia nyolong fotonya orang, dia pakai untuk pura-pura jadi orang itu, lalu dia minta uang, minta segala macam, melakukan penipuan gitu. Nah, ini juga tidak seperti itu yang kita mau lakukan. Nah, tim media Partai Umat ya itu nanti mau menggunakan medsos itu seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya kawan-kawan, untuk tujuan dakwah, yaitu mengirim pesan positif ke masyarakat, lalu mengajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar, lalu membela agama Islam, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Nah, nanti tentu kita bisa breakdown semuanya. Ini menjadi hal-hal yang lebih spesifik gitu, lebih kecil. Kalau kawan-kawan nanti akan mengikuti pelatihan selanjutnya, nanti kita akan bahas hal ini ya. Nah, saya kira ini cukup saja dulu materi dari saya. Nanti kita mau tanya jawab aja nanti ya, cukup saja. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Bunyani. Hai teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Oke, Kayla, boleh. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Gita dan Pak Bunyani yang memberi kesempatan pada saya untuk bertanya. Jadi, saya mau bertanya, ini kan sebelumnya komunikasi itu kan kunci utama dari dakwah ya, karena kalau misal isi konten dakwahnya bagus, tapi cara berkomunikasi kita itu kurang, itu jadi susah ya. Maksudnya dakwah kita jadi susah untuk diterima sasaran kita gitu kan. Nah, tapi di keadaan sekarang ini kan jadi cara kita berdakwah ini kan di apa ya, banyak aturan-aturan yang membatasi gitu buat kita berdakwah. Misalnya apalagi di zaman Citizen 4.0 ini ya kan Pak, kayak misalnya mungkin undang-undang ITE atau kayak ya yang misal kita mau berdakwah menulis sesuatu di Twitter yang mungkin itu bertentangan dengan sesuatu, itu langsung di take down, jadinya kita tidak bisa berdakwah dengan maksimal gitu kan. Nah, mungkin Bapak juga yang sudah berpengalaman menjadi korban dari UU ITE itu ya Pak ya. Nah, saya mau bertanya, dengan aturan-aturan dan kondisi seperti ini tuh bagaimana cara kita bisa tetap berdakwah dengan konten-konten yang sama juga, dengan kita jadi nggak mikir dua kali, maksudnya kita jadi nggak dakwah kita tuh jadi nggak harus menyesuaikan sama pembuat aturan itu ya, maksud saya seperti itu. Jadi gimana cara kita berdakwah dengan maksimal seperti seharusnya, tapi dengan di era yang yang dibatasi seperti saat ini. Nah, yang kedua pertanyaan saya adalah apabila kita menjadi pengatur tadi, yang membuat aturan, yang membuat undang-undang tadi, bagaimana caranya kita bisa membuat aturan, tapi itu aturan tersebut itu tidak membatasi. Jadi karena kita tetap memerlukan aturan, karena jika tidak diatur kan pasti akan berantakan ya Pak. Tapi bagaimana aturan ini tuh bukannya justru membatasi, tapi bisa mengatur supaya menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya langsung, Bu Moderator. Langsung saya jawab ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Kayla atas pertanyaannya. Ada 2 poin ya yang ditanyakan. Yang pertama yaitu bagaimana caranya agar kita itu tidak melanggar Undang-Undang ITE, kira-kira gitu ya.
Satu, bagaimana biar kita nggak kena pasal. Dan yang kedua, itu soal bagaimana caranya kita bisa memperbaiki gitu ya, perbaiki undang-undang ini. Ya kira-kira itulah ada 2 poin. Saya jawab yang pertama terlebih dahulu. Nah, memang ini yang namanya undang-undang ITE ini sangat karet, itu sifatnya, sehingga orang-orang kadang-kadang juga tidak salah juga bisa menjadi salah gitu ya, sehingga itu jadi tersangka lalu kemudian disidangkan dan masuk penjara begitu ya. Nah, saya mengalami. Jadi nah, ada sebetulnya cara tertentu begitu ya. Misalnya kalau kita mau menghindari itu biar tidak kena pasal. Nah, misalnya Mbak Kaila misalnya mau mengkritik si siapa, mau nulis buat meme gitu ya, lalu diposting di Instagram gitu kan. Meme-nya kemudian nggak usah sebut nama. Salah satu. Mau mengkritik siapa misalnya, mau kan tadi Mega misalnya Ibu Mega tadi bilang dia itu saya cantik, saya pinter katanya kan, misalnya ya. Nah, Mbak Kayla misalnya nggak setuju, misalnya ini orang ini kok narsis banget sih memuji dirinya sendiri gitu kan. Nah, kalau mau bikin meme atau posting konten di media sosial, nggak usah sebut nama. Jangan bilang Bu Mega kok GR banget gitu. Nah, itu sudah bisa kena, itu bisa tersinggung, dianggap itu melanggar Undang-Undang ITE pasal berapa jadinya, pasal 26 kalau nggak salah, itu melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Saya sampai hafal itu Undang-Undang ITE gara-gara saya pernah kena. Nah, jadi satu, kita tidak menyebut nama gitu ya. Yang kedua, itu kita sebaiknya itu sangat berhati-hati fokus kepada masalahnya. Jadi tidak melakukan kritik ke orangnya. Nah, boleh mengkritik Jokowi, tapi yang dikritik adalah perbuatannya atau kebijakannya. Nah, kebijakannya soal kemarin dia menerbitkan Perpu Cipta Kerja, boleh dikritik. Tapi jangan bilang misalnya Jokowi misalnya mengkritik, menghina-hina Jokowi misalnya, Pak Jokowi orangnya kerempeng gitu kan. Bisa kena nggak? Kalau bilang Pak Jokowi kerempeng, bisa kena itu. Nanti salah satu beberapa tips. Sehingga nanti kalau wajib dikenakan oleh pasal, itu nanti pengacara juga bisa mempunyai argumen untuk membela kita gitu. Nah, itu jadi ada tipsnya nanti. Saya kira Mas Sofan nanti bisa membahas ini. Jadi tips-tips itu untuk menghindari jerat hukum Undang-Undang ITE. Nah, itu diantaranya ya, yang saya sebut tadi, jangan sebut nama. Yang kedua, kritiklah perbuatannya atau kebijakannya, nggak usah menghina orangnya. Kalau menghina orang itu memang bisa kena pasal gitu. Nah, yang kedua, pertanyaan itu gimana caranya untuk kita bisa memperbaiki undang-undang ini yang ini kan sudah ratusan gitu ya, banyak sekali orang itu sampai Aceh, ibu-ibu anaknya masih kecil itu ditangkap, itu sampai dia masuk penjara, itu ditahan, itu dia bawa anaknya masih balita, kan kasihan sekali gitu. Padahal kan cuma segitu-gitu aja gitu, orang curhat di Facebook, kemudian gitu ya, nggak bermaksud untuk menghina gitu, orang curhat, tapi dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Jawaban kita adalah bagaimana caranya untuk mengubah Undang-Undang ITE ini. Ya kita harus berkuasa dulu, nanti Partai Umat masih harus menang di 2024. Jadi baru kita bisa mengubah undang-undang ini, nanti kita yang akan mengubah. Kalau kita masih sekarang ini tidak punya kursi di DPR, kita mau bersuara tiap hari teriak juga nggak ada pengaruhnya gitu. Karena yang nanti yang menentukan itu undang-undang apakah akan tetap atau bisa berubah, itu siapa yang menang di dalam pemilu. Jadi kira-kira itu gambaran pendeknya lah jawaban saya kepada pertanyaan Mbak Kaila ya. Jadi saya kira ini pertanyaan yang bagus sekali. Ini di mana-mana kita kalau sudah bikin training,
soal ini pasti pertanyaannya itu udah standar. Gimana caranya biar kita itu nggak kena pasal? Kira-kira gitulah. Tapi nanti kita akan ini ya, banyak sebetulnya soal-soal itu media sosial itu yang bisa nanti mungkin pelatihannya tersendiri nanti khusus gitu. Nah, karena ini adalah pengantar sebetulnya gitu, biar membuka kawan-kawan ini, membuka wawasannya, jadi memang kita nggak ke sana benar pembahasannya. Gitu. Mungkin itu ada lagi? Iya. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin saya mau bertanya kali Ustadz ya. Ya, silakan. Kan tadi ini Ustadz, apa tadi? Mesin cetak kan itu ditemukannya sama orang Cina, tapi kenapa dunianya mengikuti dari Jerman, Ustaz? Kenapa? Itu ya, ya. Nah, ini kan ilmu komunikasi ini, textbook atau buku panduan atau buku pedomannya itu ditulis oleh orang-orang Barat. Nah, karena mereka yang menulis sejarah tentang ilmu komunikasi, makanya penulisannya dimulai dari ketika Johannes Gutenberg itu menemukan mesin cetak. Jadi orang Cina itu nggak diakui sama mereka. Nah, berbeda nanti kalau orang Cina mungkin yang membuat menulis sejarah perkembangan teknologi komunikasi, dia akan memasukkan peran orang bangsa Cina yang menemukan mesin cetak. Jadi kalau nggak salah 300 tahun sebelum Johannes Gutenberg itu menemukan mesin cetak di Jerman, itu orang Cina sudah menemukan. Tentu tidak persis sama, ya mirip-mirip lah ya, yang kalau nggak salah namanya block printing kalau nggak salah namanya bahasa Inggrisnya. Jadi itu kalau orang mau mencetak sesuatu itu ada teknologi. Coba nanti bisa di Google aja block printing ya, block print gitu. Nah, jadi makanya siapa yang menulis sejarah gitu ya, siapa yang menulis sejarah? Yang menulis sejarah adalah orang yang di pihak yang menang. Nah, mereka sekarang rezim ini dengan semena-mena membuat sejarah karena dia yang berkuasa kan. Nah, kenapa lalu bangsa Jerman itu mengatakan bahwa bangsa Jerman lah yang menemukan mesin cetak? Ya karena memang sekarang orang Barat sekarang lagi berkuasa sekarang, zamannya mereka. Kalau zaman dulu itu sampai tahun 23-24 sebelum tumbangnya Daulah Utsmaniyah di Turki, itu umat Islam itu berjaya begitu sampai 700 tahun. Gitu kan? Nah, sekarang kan umat Islam ini lagi terpuruk dalam sejarah. Kita ini nggak bisa apa-apa. Semua gitu ya, kita belajar ke barat gitu ya, bisa belajar ke Amerika, ke Eropa gitu untuk menimba ilmu dari mereka. Padahal ilmu yang kita timba dari mereka juga kadang-kadang juga ya kita udah tahu sebetulnya gitu ya, udah tahu nggak banyak gunanya gitu. Tetapi ya begitulah sekarang cara mainnya. Nah, begitu juga di zaman dulu, di zaman lampau ketika Imperium Romawi itu berkuasa, itu 2000 tahun yang lalu, ya, Imperium Romawi berkuasa, itu orang-orang pada belajar ke sana semua, sampai-sampai kan kalau ngelihat sekarang itu di Barat itu teks-teks itu masih menggunakan bahasa Latin atau bahasa Latin itu kan bahasa zaman dulu, zaman Romawi. Nah, makanya kalau orang sudah berkuasa itu biasanya bisa mempengaruhi semua orang. Nah, kira-kira gitu ya, Mbak Gita ya. Kenapa lalu itu yang namanya textbook ilmu komunikasi itu ditulis oleh orang-orang Barat, orang Jerman. Makanya dia ya udah mulai dari dia akhirnya seolah-olah menemukan begitu. Makasih Ustadz, ilmu baru buat saya. Kebetulan saya juga dari ilmu komunikasi semester. Di universitas mana, Mbak Gita? Di UT Jakarta, Ustadz. Nanti Terbuka. saya boleh belajar. Iya. Ya, alhamdulillah. Saya boleh belajar sama Ustadz lebih ya. Ya, insya Allah. Ustadz. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Itu ada Anwar. Anwar ya? Pak Anwar, silakan Pak Anwar. Boleh silakan Anwar. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Ini hanya berkaitan dengan semakin majunya era teknologi digital juga sekarang masuk yang 4.0 atau 5.0. Di sini saya melihat bahwasanya artificial intelligence atau metaverse ini dia seperti zaman-zaman di mana kayak orang-orang sudah melebihi kayak menciptakan teknologi yang lebih ada yang lebih atau manusianya lebih dari teknologi tapi tidak bisa canggih teknologi ini semakin kayak pemanfaatan juga penyalahgunaannya lebih tinggi Ustadz, seperti sekarang media sosial yang benar justru banyak yang kayak kayak ditolak untuk ditampilkan, seperti juga banyak kayak dilaporkan Ustadz, sehingga kayak banyak berita yang menyampaikan kebenaran itu dihapuskan. Kemudian juga banyak kayak hoax, banyak penipuan online, juga ada banyak seringkali muncul informasi yang menampilkan kayak gambar-gambar yang atau media yang terlalu vulgar. Nah, itu yang mana yang bisa mengaksesnya kan kalau di zaman sekarang itu bahkan anak-anak kecil juga bisa mengaksesnya. Itu kayak bagaimana kita bisa ini Ustadz kayak yang menyampaikan konten-konten yang kayak mengedukasi itu lebih diterima, sedangkan kalau misalnya sekarang kecenderungannya mengikuti tren Ustadz ya, kadang lebih banyaknya yang negatif, yang lebih baik atau ya mungkin cenderung, tetapi tidak semuanya. Afwan Ustadz mungkin. Ya. Baik, Mas Anwar, ini pertanyaan yang penting sekali memang dan sangat penting untuk kita diskusikan malam ini, karena memang ya kalau kita lihat medsos maupun website segala macam itu banyak sekali konten-konten yang tidak mendidik, bahkan juga isinya itu maksiat gitu ya. Ada yang website judi, ada juga yang macam-macam lah yang buruk-buruk gitu ya. Nah, ini kan teknologi itu sebetulnya teknologi itu netral, ya kan? Pisau itu netral nggak? Pisau itu netral. Tapi tergantung sekarang siapa yang pegang. Kalau Mas Iman yang pegang, itu dipakai untuk motong mangga. Lalu dibagi-bagikan ke kita mangganya gitu kan. Seneng nggak? Seneng dong. Itu kalau di tangan orang yang betul, yang pegang pisau. Dia pakai untuk kebaikan. Tetapi kalau pisaunya di tangan penjahat, itu dipakai untuk kejahatan orang gitu. Ya kan? Nah, sama juga dengan teknologi berupa website, juga dunia digital, teknologi digital. Nah, di tangan kita yang orang beriman, insya Allah kita akan pakai dakwah. Itu. Nah, ini di tangan orang-orang yang tidak memiliki agama, itu dia sebarkan hal-hal buruk gitu ya. Kalau kawan-kawan bisa lihat itu pokoknya banyak sekali yang buruk-buruk ya. Yang sebagian oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi itu sudah diblok websitenya. Di antara yang diblok itu adalah konten-konten pornografi itu diblok, lalu kemudian konten-konten judi online juga diblok dan sebagainya. Dan banyak sekali. Nah, ada website di zaman dulu itu yaitu tutor bagaimana caranya untuk bunuh diri. Jadi tutorial bagaimana cara bunuh diri. Bayangkan saja coba. Itu ada orang khusus membuat website terus bikin tutorial bagaimana cara bunuh diri, mulai dari cara yang paling pokoknya paling inilah ya, sampai cara menggunakan senjata dan sebagainya.
Ini kira-kira buat orang Islam ini kira-kira berguna nggak website tutorial cara bunuh diri? Buset banget Sesat. gitu Enggak, kan. Ustaz. Bayangkan saja coba, itu niat banget kan buat ngajari orang bagaimana bunuh diri. Dalam Islam bunuh diri itu dilarang oleh Allah, nggak boleh. Itu udah pasti neraka tempatnya, ya. Karena itu dia melawan kehendak Allah, itu sudah pasti nggak boleh. Tapi ini ada orang tidak beriman, itu membuat website tutorial cara bunuh diri gitu. Kan gila itu. Kalau kita sebagai orang Islam melihatnya. Jadi Mas Anwar, jawaban saya bahwa ini sebenarnya teknologi digital, ini sebenarnya dia netral saja. Sama kayak alat-alat yang lain. Kitalah manusia, kitalah masyarakat, manusia yang membuatnya menjadi baik atau buruk. Di tangan orang baik, dia itu menjadi alat dakwah. Tetapi di tangan orang-orang yang tidak beriman, itu digunakan untuk hal-hal yang buruk. Untuk judi, menyebarkan pornografi. Kayak tadi juga bikin situs tutorial bunuh diri dan segala macam gitu kan. Nah, ini jadi kita di Partai Umat itu karena kita sudah berpegang, kawan-kawan sudah belajar tentang tauhid, sudah belajar tentang bagaimana politik Islam segala macam. Jadi dalam kerangka itu kita akan menggunakan teknologi komunikasi ini ya untuk kebaikan untuk semua orang. Jadi kita akan menyebarkan yaitu Islam yang rahmatal lil alamin. Jadi nggak cuman untuk orang Islam gitu, nggak cuman untuk manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan segala macam itu sebaiknya itu mendapatkan rahmat dari agama Islam. Masa kita mau ngajari orang bunuh diri yang benar aja gitu kan? Itu kan bukan Islam rahmatan lil alamin gitu. Nah, jadi ini saya kira yang perlu kita renungkan betul gitu ya. Semua gitu ya tergantung pada the man behind the gun katanya ya. Jadi orang yang di belakang senjata. Di tangan orang baik senjata itu untuk melindungi orang lemah. Tetapi di tangan orang jahat senjata itu untuk melukai orang-orang yang lemah. Gitu. Nah, ini sama juga dengan teknologi digital. Mungkin itu Mas Anwar ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak jawabannya. Ustaz, ada yang nanya lagi dari Tia Yolanda. Bagaimana cara membangun komunikasi secara efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai? Bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif secara efektif agar organisasi tercapai, tujuan organisasi. Agar tujuan organisasi tercapai. Ya, kalau ini sudah agak tinggi nih pertanyaannya nih. Ini wilayahnya itu adalah wilayah komunikasi organisasi ya. Organizational communication. Saya itu ada banyak, tapi saya mau kasih jawaban pendek saja ya. Nah, untuk bisa mencapai tujuan organisasi, seseorang yang melakukan komunikasi atau disebut sebagai komunikator, dia haruslah bisa itu menjadi komunikator yang efektif. Nah, apa itu komunikator yang efektif? Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah bila dia menyampaikan pesan, lalu pesannya sampai kepada penerima pesan, dan tujuannya, maksudnya dipahami. Saya ulang ya, saya ulang. Komunikasi yang efektif adalah bila mana si pengirim pesan menyampaikan pesannya kepada penerima pesan, lalu kemudian si penerima pesan itu paham maksud si pengirim pesan. Nah, itulah yang disebut sebagai komunikasi yang efektif. Nah, agar tujuan-tujuan organisasi bisa tercapai, maka si komunikator ini haruslah bisa berkomunikasi dengan efektif. Contoh, misalnya begini ya, di Partai Umat. Di Partai Umat, Ketua Umum Bapak Ridho Rahmadi memerintahkan kepada semua pengurus
agar datang besok pagi jam 10 di DPP Partai Umat. Nah, jadi dia menulis. Kemudian kita baca, kita ngerti. Lalu besoknya semua orang datang jam 10 pagi di DPP. Itu termasuk komunikasi efektif atau bukan? Termasuk komunikasi efektif atau bukan? Ketum menyuruh semua pengurus datang jam 10 pagi, lalu semua orang datang jam 10 pagi. Tercapai nggak maksudnya? Tercapai. Tercapai, berarti itu termasuk komunikasi yang efektif. Nah, contoh kedua. Ini Mas Iwan minta kepada anggota Akademi Khairul Umat. Ya kan? Akan dimulai itu kuliahnya jam 8 malam. Sampai jam 8 malam belum ada yang muncul di Zoom. Ini kira-kira Mas Iwannya yang tidak bisa berkomunikasi atau yang mendengarkan ini kupingnya agak ini gitu ya, agak sedikit terganggu. Sehingga itu jam 8 malam belum ada yang muncul di Zoom. Ini apakah termasuk komunikasi yang efektif atau bukan nih Mas Iwan? Ini para peserta Akademi Khairul Umat. Dari Mas Iwannya sih efektif, dia sudah sangat jelas perintahnya. Tapi yang mendengarkan kelihatannya yang bermasalah. Nah, ini juga termasuk bukan komunikasi yang efektif. Nah, ini bidang-bidang dari komunikasi organisasi. Jadi intinya yang disebut sebagai komunikasi organisasi adalah bila mana seseorang itu kalau berkomunikasi tujuannya tercapai. Nah, misalnya Mas Iman misalnya Mas Iman itu kan ketemu sama seorang gadis gitu ya, Mbak boleh minta nomor teleponnya enggak gitu, nah, Mas Iman kan, terus si gadisnya bilang buat apa minta nomor telepon saya kan, kenal juga enggak gitu kata dia kan. Nah itu sebetulnya apa yang disebut sebagai minta nomor telepon sebetulnya? Apakah sekedar minta nomor telepon atau kepingin kenal lebih jauh? Ta'aruf. Ta'aruf gitu kan, ingin kenal lebih jauh. Tapi si perempuannya salah memahami. Buat apa minta nomor telepon? Kita nggak saling kenal. Berarti komunikasinya jalan nggak? Efektif nggak? Kelihatannya Mas Iman pakai salah kata. Mungkin maksudnya, boleh nggak saya datang ke rumah? Mungkin itu maksudnya. Atau boleh nggak saya untuk ta'aruf lebih jauh gitu. Nah, itu mungkin lebih cocok buat dia. Nah, jadi intinya komunikasi yang efektif terutama organisasi adalah bila tujuannya tercapai. Gitu. Itu intinya. Nah, misalnya di pesantren Hilal misalnya ya. Santri-santri diminta untuk menghafalkan Ali Imran 104 sampai 110 gitu kan. Harus hafal pokoknya dalam waktu berapa ya, kalau pesantren Hilal karena dia tahfiz 2 hari lah gitu ya. Bisa nggak 2 hari? Itu dari 104 sampai 110 bisa ya? Ah, diminta sama ustadznya untuk menghafalkan. Kemudian pas dicek 2 hari kemudian semua pada hafal semua. Oh semua. Ah, berarti tujuannya Tercapai. Alhamdulillah tercapai. Tetapi kalau ternyata para santri
salah memahami perintah itu, berarti perintah ustadznya itu dianggap tidak efektif. Tuh. Makanya hati-hati dalam berkomunikasi. Itu orang bisa salah paham loh dari kita. Ya, siapapun kita. Nah, makanya yang bisa kita kontrol adalah pesan yang kita ucapkan. Tetapi kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang memahami apa yang kita ucapkan. Betul nggak? Kita nggak bisa kontrol pemahaman orang terhadap kita. Yang bisa kontrol, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kuasai, yang bisa kita kendalikan adalah apa yang kita ucapkan. Nah, makanya hati-hati kalau berbicara itu, biar orang tidak salah paham. Nah, kira-kira itu jawaban saya. Soal jawaban tadi ya, soal komunikasi organisasi. Ya baik Ustaz, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari pesantren Hilal ada yang mau nanya? Oh ya udah, saya aja yang bertanya. Perwakilan Oke, dari silakan. pesantren Hilal. Oke, Bung Buni. Coba kita panggil Bung Buni ya. Ya, silakan. Ya. Sekarang ini apa ya? Media sosial itu kan ada sistem polarisasi ya. Kayak kita tuh dikotak-kotakin gitu, di framing. Bener nggak sih? Iya, dikotak-kotakin berdasarkan hal yang kita sukai. Jadi kalau kita suka sama sesuatu, misalnya sama satu hal, misalnya sepak bola deh. Kita suka sama sepak bola. Nah, pasti kalau kita main sosial media, kita nge-like postingan ya. Nge-like postingan yang berkaitan dengan sepak bola. Kalau kita suka sama budaya, mungkin kita nge-like postingan yang ya ada budayanya gitu. Entah itu di Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, ada yang bilang artificial intelligence atau sistem dari medsos itu sendiri akan mensuplai hal-hal yang kita sukai gitu. Jadi sesuatu yang awalnya kita cuma suka aja bisa jadi suka banget. Nah, ini terjadi pada kasusnya bisa dibilang waktu pemilu. Waktu pemilu kan ada dua paslon, A dan B. Kita tidak sebut nama. A dan B. Nah, awalnya kita tidak bermasalah dengan si B. Kita suka sama si A dan kita tidak bermasalah dengan si B. Kita cuma suka aja. Nah, karena kita suka sama si A, akhirnya ketika muncul postingan tentang si A, kita akan nge-like postingan itu. Kita akan share postingan itu. Nah, sistem ini membaca kalau kita itu suka sama si A. Akhirnya sistem mensuplai postingan-postingan tentang kebaikan si A. Yang awalnya kita cuma suka aja, jadi suka banget. Nah, biar lebih suka lagi sama si A, disuplai lagi postingan tentang kejelekan si B. Ya, yang awalnya kita nggak masalah nih, nggak benci apa-apa sama si B. Akhirnya gara-gara postingan kejelekan si B ini yang disuplai oleh sistem, akhirnya kita jadi wah, jadi benci. Nah, dari situ timbul yang namanya fanatisme. Nah, fanatisme ini yang menyebabkan kita susah membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ya. Jadi dari sistem polarisasi tersebut membentuk group thinking tadi. Pola berpikir berkelompok yang kalau nggak sesuai dengan pikiran kelompok tersebut ya dia tidak akan meyakini itu. Padahal sesuatu yang kita anggap benar belum tentu benar. Nah, gimana caranya kita bisa tahu ini tuh berita benar-benar fakta? Caranya gimana sih ngebedain berita yang cuma framing doang sama berita yang sebenarnya? Soalnya kan di sosmed kita susah karena gimana ya, abu-abu gitu. Mana yang benar, mana yang salah ini kayak nggak kelihatan. Kayak sama-sama benar dua-duanya. Kita mau percaya yang mana? Gimana cara klarifikasinya?
Sudah, itu aja. Oke, ini memang sudah berlangsung itu 10 tahun terakhir kalau nggak salah ya, dan tidak cuma terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Nah, itu yang terjadi di mana misalnya ya, pemilu di Amerika begitu, ketika pemilu Biden melawan Trump, begitu juga sekarang ini lagi demo nih di Brazil sekarang nih. Pendukung Bolsonaro itu juga tidak terima kekalahan karena Lula yang menang. Nah, kalau kawan-kawan membaca berita kayak begitu ya. Nah, ini jadi memang itu media sosial itu mempelajari perilaku kita. Nah, berdasarkan perilaku kita, apa saja yang kita like, apa yang kita share, apa yang kita upload, kemudian itu dari sana dia belajar, lalu kemudian membuat profil kita itu apa. Sehingga berdasarkan profil itulah dia menyajikan ke kita seperti ini gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai algoritma media sosial. Jadi algoritma itu dia nanti akan menyajikan informasi-informasi atau dia akan menawarkan kita apa-apa yang sudah tersimpan di dalam data dia, gitu ya. Nah, katakanlah seorang yang yang punya akun Twitter, dia suka like berita-berita gitu ya, berita-berita internasional, nanti dia akan ditawari untuk berita-berita internasional nanti di timeline dia. Nah, begitu juga itu di Instagram juga sama, di Facebook juga sama, sehingga gitu ya. Kita itu sebenarnya data kita itu udah tersimpan sama dia gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai algoritma. Nah, ini polarisasi yang terjadi itu antara kelompok A dan kelompok B, antara kelompok katakanlah di Indonesia itu ya kelompok A dan B, atau di Amerika antara Trump dan Biden, atau di Brazil sekarang ini yang lagi demo besar-besaran di seluruh Brazil itu antara pendukung Bolsonaro dan Lula gitu ya. Itu disebabkan oleh ini media sosial, rata-rata oleh media sosial gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena media sosial itu membentuk polarisasi semakin dalam karena cenderung ini kan nggak ada filternya, ya. Kalau si kelompok A itu memposting apa-apa, itu nggak ada filternya kan? Ya bebas saja dia ngomong apa saja. Kelompok B juga kalau dia mau membantah yang A atau ngomong apa juga nggak ada filternya. Nah, persoalannya adalah kita tidak tahu apakah A ini dia memposting kebenaran atau hoax. B juga sama. Kita tidak tahu apakah dia itu memposting kebenaran atau hoax. Berita benar apa enggak. Nah, dan kita nggak bisa ngecek. Untuk kelompoknya, kalau si A memposting berita, itu untuk kelompok A, wah dia senang dong, karena dia sependapat kan. Tapi oleh kelompok B, oh benci sekali dia sama postingannya si kelompok A, karena dia nggak sesuai sama pendapat dia, gitu. Nah, biasanya begitu ya. Orang itu biasanya kalau tidak sesuai dengan pendapatnya itu ini aja gitu. Dia merasa nggak nyaman, nggak cocok gitu. Nah, begitu juga kelompok B kalau memposting apa-apa itu nggak sesuai sama A. Nah, itu yang terjadi, makanya polarisasinya itu semakin tajam dan semakin dalam, sehingga susah bisa dipersatukan. Jadi kalau website, kalau berita ya, kalau berita seperti Tempo gitu, Republika,
CNN. Nah, itu masih ada editornya itu. Sudah ada orang yang menjaga. Kalau wartawannya ngomong salah itu bisa diperbaiki sama si editornya. Nah, ini postingannya netizen itu nggak ada editornya. Nggak ada yang menyaring. Itu langsung dia mau memposting caci maki, mau memposting dakwah, mau memposting apa saja, ya sama saja. Gitu. Nah, kalau orang yang mempunyai pengetahuan, belajar ilmu komunikasi, itu tahu, oh ini sebetulnya letak kelemahannya postingnya di sini. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu kan. Tidak semua orang pintar menganalisa, gitu, sehingga dia gampang terpengaruh, terprovokasi. Nah, nanti kita mungkin mudah-mudahan ada waktu nanti sama Mas Iwan bikin pelatihan khusus mengenai khusus media sosial, konten media sosial dan seterusnya. Kalau itu ada khusus sendiri. Jadi misalnya kita menganalisa apa berita yang diposting oleh siapa, Abu Janda misalnya. Nah, betulkah postingan Abu Janda ini soheh atau bagaimana? Gitu. Nah, lalu kita analisa, lalu cari pembandingnya dan seterusnya. Nah, jadi intinya bahwa ini sekarang polarisasi yang disebutkan oleh Mas Iman tadi itu emang diperdalam oleh media sosial, karena media sosial itu enggak punya saringan yang membuat kontennya itu bisa diperbaiki. Itu langsung, ya, kalau caci maki itu membuat orang menjadi pemarah semua itu. Ya, mungkin kalau Instagram itu masih mendingan, kalau Instagram ya. Twitter itu, Masya Allah, itu luar biasa. Keras sekali itu. Kalau orang udah saling ini berantem gitu, ya keras sekali. Nah, tapi kan kalau kita orang Islam, itu diajak untuk berpikir yang kritis, kita tabayun gitu ya. Kita harus memverifikasi benar enggak yang dikatakan oleh seseorang, yang ditulis oleh seseorang di Twitter itu. Kita jangan gampang terprovokasi, kira-kira gitu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Udah cukup? Sepertinya Udah sudah ya? cukup. Oke. Tinggal closing statement mungkin dari Bung Buni. Baik teman-teman semua, demikianlah dalam acara ini kita membahas tentang pengantar komunikasi Citizen 4.0. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Ustadz Buniani atas materinya yang sangat bagus. Semoga bisa menjadi ilmu yang bagus buat kita dan untuk masa depan nanti dipakai masa depan. Ya. Mohon maaf ada kesalahannya. Kurang lebih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.